Mbak Marta sama Mbak Lucy, ya ampun, di part 2 itu aku merinding loh. Karena baru ini denger ceritanya. Biasanya kan itu belum tahu sendiri loh. Iya bener ya, belum tahu. Cuma cerita loh. Cuma cerita Cuma udah cerita. merinding. Gimana kalau Mbak Marta dan Mbak Lucy yang benar-benar melihat, mengeluarkan, ikut bantu juga gitu ya. Ya Allah, nggak ngebayangin deh. Nah ini mungkin di part 3 ini bisa kita mengedukasi masyarakat gitu ya. Tapi sebelumnya, kalau tadi kita udah cerita tentang hewan gitu ya, di telinga, di hidung gitu. Nah kalau tadi kan tenggorokan di part 1 itu baru ngebahas tentang kayak kemasukan duri gitu. Sebenarnya apa sih yang sering biasanya pasien ada di THT itu kalau tenggorokan biasa kemasukan apa? Peniti sih Mbak, jarum itu loh. Jarum pentul. Jarum pentul tuh. Oh iya, yang biasanya kan sering. diginiin dulu. Anak-anak pondok itu sering Mbak, cewek-cewek anak-anak pondokan Tapi itu. enggak sih, cowok itu juga bisa loh Mbak, kapan hari itu kemasukan apa? Isi staples tuh habis makan nasi bungkus itu loh, kemasukan itu, isi staples itu. Bahaya enggak sih? Kan susah ya kalau isi staples kan karena lebih kecil. Nah, Kalau jarum lebih pentul kecil kan terus juga dia bahayanya kan melengkung gitu, nggak sih, tajam kan Mbak. Itu sama itu sih kalau cowok tuh pernah itu pasien cowok kemasukan staples, katanya kayak habis isinya staples itu habis makan nasi bungkus atau apa itu nggak tahu, katanya itu masuk Mbak. Kalau pasien cewek itu kapan hari itu kemasukan jarum pentul itu karena sering gini nggak sih? Iya. Aku pernah sama siapa ya dari sini juga, aku pas pakai kerudung ya aku biasa. Oh saya, Gitu. saya Mbak, jangan. Better diginiin, better ditaruh Iya, ditaruh di sini katanya juga. Mbak taruh di tempat Mbak, taruh di depannya, baru kita dia kan gini ya, dikit gini kan. Terus ada yang ngajak ngobrol, atau yang kesenggol, atau yang dorong. Malah itu. Bahaya kan juga. Bahaya kan Mbak. Masuk kalau jarum. Apalagi sudah masuk ke lambung Mbak, kan harus operasi Mbak. Aduh, iya. Ya kalau ke lambung, kalau masuknya ke paru-paru kayak apa? Tambah gak bisa napas ya itu ya. Itu kan ternyata bisa menyebabkan kematian juga ya. Iya Mbak. Bukan nakut-nakutin, tapi kan memang takutnya. Takutnya kayak gitu. Biar kita lebih hati-hati. Jarum pentulnya harganya cuma Rp500. Sekarang biaya perawatan operasinya berapa? Makanya kita harus berhati-hati. Biasanya yang langsung ditangani di awal gitu ya. Penanganan awal ketika ada anak kita yang kemasukan sesuatu ataupun diri kita sendiri, itu penanganan awal itu sebaiknya harus ngapain sih? Kalau jarum pentul biasanya kita harus langsung ke spesialis Mbak. Soalnya kita dilihat dulu, diperiksa dulu apakah mungkin bisa diambil atau enggak. Kadang-kadang kan sudah masuk harus dirongsen dulu ya Mbak. Rongsen dulu. Biar kita tahu posisinya ada di mana. Itu kalau sesuatu yang jarum pentul ya. Tapi kalau pas hewan atau kapas atau setip-setip itu memang sebaiknya kita harus kalau ke spesialis dulu, diperiksa dulu apakah langsung bisa diambil. Kalau nggak bisa, biasanya dokter itu menyarankan rongsen dulu biar kelihatan posisinya ada di mana. Kalau hewan itu dikasih itu loh Mbak Gigi, Mbak, minyak goreng yang bersih ya. Goreng bersih itu. Kan licin boleh sih ya? itu. Boleh Mbak. Atau minyak jahitan bisa ya Mbak ya. Bisa. Jadi kalau di rumah nih malam-malam atau apa gitu kan, atau misalnya pagi atau apa kemasukan tuh, duh ya apa nih yang nggak usah panik dulu. Justru kalau kita panik tuh kita malah nggak tahu kita harus ngapain gitu kan. Jadi udah slow aja, kalau kemasukan hewan ditetesi pakai minyak gitu aja kan, itu biar dia jebak hewannya juga kan, biar dia nggak gigit, jadi nggak sakit tuh. Nggak usah nyoba Nggak usah diungker-ungker ya nggak Mbak usah ya. dicoba di keluarin tuh. Biasanya kan kita suka ini ya, tambah diungker-ungker tambah Mbak. pakai katembat nggak sih, biar maksudnya itu biar dia itu keluar. Padahal kan enggak, biasanya dia malah semakin gigit enggak sih, tambah masuk kan. Soalnya kan dia kayak kedorong juga, kedorong kan kalau soalnya dia kan merasa terancam kan kalau kita ungker-ungker gitu kan. Itu terus tinggal nggak usah panik, ditetesi minyak goreng bersih itu kalau kemasukan hewan ya Mbak. Terus habis itu ya udah cari info aja dokter THT terdekat, itu langsung menuju ke sana gitu. Itu kalau orang dewasa kan masih gampang ya, maksudnya kalau orang dewasa kan ngerti. Kalau anak-anak nih kita udah kayak sebagai ibu itu kan pasti bingung nih gimana nih gitu kan, kesakitan atau gimana, atau mungkin kemasukan kayak padi atau apa-apa gitu kan, biasanya langsung bawa ke puskesmas, bawa ke mana-mana gitu. Kalau
baiknya sih Mbak, baiknya tetap nunggu langsung ke spesialis THT aja. Soalnya biasanya rata-rata kalau anak-anak kayak gitu kan dia itu kayak trauma gitu nggak sih? Soalnya kadang kalau dibawa, kalau misalnya atau mungkin alatnya kurang memadai atau gimana, dia malah kadang itu nggak kena, nggak dapet bendanya. Udah anaknya udah nangis berontak, telinganya udah lecet, udah apa, bendanya nggak keambil, udah ujung-ujungnya ke dokter spesialis saja, ke dokter spesialis saja. Pas nyampein di sini posisi anaknya udah trauma, udah nangis, udah mau diambil, kesenggol dikit dia udah kayak tapi kan sudah lecet Mbak, udah bengkak itu loh Mbak. Jadi kan mau diambil juga kesusahan, bu dokter juga tetap kesusahan karena dia disenggol dikit udah gitu kan. Jadi baiknya tetap tenang, kasih kalau hewan minyak goreng dulu, kalau anak-anak kita tetap tenang aja, nungguin dokternya buka gitu aja. Terus tiap hari dicium-ciumin aja telinga, hidung gitu kan. Kita sebagai orang tua antisipasi juga kan. Terus kalau untuk ketelan kayak jarum pentol atau isi staples ya kita hati-hati aja, jarum taruh di tempatnya. Kita makan juga dibuang dulu yang benar gitu kan, bismillah dulu ya kan, nggak usah yang buru-buru nggak sih? Maksudnya nggak usah buka tuh langsung gini biasanya ya kan. Nah, jadi kan kita nggak tahu staplesnya masuk ke nasi. Jadi kita nggak tahu soalnya ngebuka itu langsung gini. Bukan yang dibuka gini-gini terus kita buang. Ih kayaknya jarang. Jangan lagi dia. Nah ini sebenarnya kan mengedukasi sahabat juga gitu ya, yang biasa melakukan kebiasaan-kebiasaan kayak gitu sebaiknya dihindari dan sebaiknya juga tidak diulangi lagi. Karena kan kita ini cerita kan berdasarkan pengalaman ya, termasuk saya juga benar loh Mbak Lucy. Kalau di staples tinggal dibuka gini aja seret langsung makan. Kita nggak tahu isi staplesnya ada di mana. Kita nggak peduli. Kalau masih nempel di kertasnya masih peduli. Kalau mencelat ke nasinya, ke nasinya itu kan bahaya banget kan gitu. Juga kayak tulang-tulang ayam tuh Mbak yang kecil-kecil tuh juga bahaya banget. Kadang ada yang nyangkut di sini gitu sampai orangnya nggak bisa makan, sampai harus dirujuk ke rumah sakit besar juga di luar kota gitu kan. Pernah ada kasus kayak gitu juga pernah ya? Kok Mbak, pernah ya. Sampai ada yang dirujuk juga padahal sampai, kan cuma kemasukan benda asing ya, mortal itu tadi. Sepele sebenarnya. Iya sepele sih kayak tulang ayam kecil gitu loh Mbak, yang enggak sih kayak. Tapi sampai kayak operasi. Sampai orang itu sampai nggak bisa makan, sampai lemes kayak itu gitu. Padahal sebenarnya kan cuma karena tulang ayam yang kecil aja gitu ya. Jadi kalau pas dijenguk sama tetangga kan juga kita agak gimana ceritanya, sakit apa sampai dioperasi ya, masukkan ayam ya kan, gimana ya. betul. Nah itu jadi kan mendingan kita lebih berhati-hati lagi gitu ya. Jadi dari cerita-ceritanya Mbak Lucy, Mbak Marta itu sebagai edukasi juga. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang nggak enak udah langsung pergi ke spesialis aja. Jadi nggak boleh ke yang lain. Bukan nggak boleh, takutnya kan alatnya yang kurang gitu ya. Antisipasi aja. Terus kita juga kan irit biaya juga sih Mbak sebenarnya. Kalau kita nggak langsung ke ini kan kadang kita yang ke deket dulu atau kemana-kemana bidan apa gitu kan, terus taunya meleset nih di luar dugaan, nggak bisa diambil atau apa, udah bayar nggak dapet, malah tambah sakit, tambah lecet, ujung-ujungnya kan ke spesialis kan pasti bayar lagi. Iya, soalnya kan mindsetnya orang kan udah takut duluan ya kalau ke spesialis. Padahal sebenarnya kalau kita yang ke sini-sini dulu itu kan sebenarnya habisnya itu sama. Iya, sama ya. Iya, sama. Padahal kan lebih enak langsung ke spesialis, nggak banyak pasti, nggak sampai infeksi gitu ya. Masalah cepat teratasi. Masalah cepat teratasi benar. Apalagi siapa sih yang mau sakit berlama-lama gitu ya. Oke. Nah itu tadi kan cerita-ceritanya udah seru banget gitu ya dari pengalamannya Mbak Marta, Mbak Lucy. Pesannya nih untuk sahabat Aliyah di rumah yang nonton podcast ini gimana? Apa nih Mbak? Mbak Lucy untuk para sahabat yang di rumah, kalau kita kemasukan benda asing, jangan kita pergi kemana-mana. Yang pertama kalau memang itu mungkin hewan, itu harus paling enggak kita jangan panik dulu, dikasih minyak goreng bersih biar hewannya itu nggak tambah mengorek-ngorek telinga panjenengan, biar nggak tambah sakit. Terus langkah selanjutnya pergilah ke dokter spesialis THT
biar tepat sasaran, tepat pengobatan. Itu aja sih Mbak. Oke, dari Mbak Marta juga ya. Ya, sama kayak ya. gitu. Idem. Oke deh, makasih banyak ya. Oke, Kita ya, nambah sama ilmu lagi. juga gitu ya. Ya. Nanti sharing-sharing lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, Oke, terima siap. kasih. Makasih. Sama.